kan deh, yang Bezirkistan dan apa intinya, di standar Fire ada apa namanya, ada satu operasi ya untuk ngevalidasi sebuah resource berdasarkan profil yang udah dibuat gitu kan, berdasarkan profil yang ada atau yang udah dibuat. Nah kalau yang di contohnya, sambil share screen aja kali ya. Nah, yang udah ditunjuk contohnya kan terkait apa profil Bezirkistan itu ya, test my valid resource. Jadi di sini kita disuruh bikin apa resource fire session yang valid dan juga nggak valid itu kan berdasarkan profile yang dikasih. Profilnya itu ada definisinya ada di simplifier nih, ya kan yang ini ya. Kyrgyzstan Ministry of Health. Yang membedakan itu kalau nggak salah dia yang punya tuh identifiernya harus ada dua minimal gitu. Atau emang harus dua gitu. Jadi yang satu sistemnya mesti pakai BNI, yang satu lagi NHIB gitu. Seingat aku. Coba kita lihat aja matrixnya di BNI. Ini patient identifier BNI. The first one shall be the BNI identifier definisinya kan. Kemudian NHIB. Nah, the second one shall be the NHIB identifier. Nah, nanti di kalau ngelihat apa punya aku ya, aku masih simpen nih di apa di local drive aku. Untuk yang validnya identifier sesuai, terus juga untuk yang invalidnya salah satu identifiernya sistemnya aku ubah gitu, jadi random. Terus juga terkait phone number kalau nggak salah ada perubahan juga nih. Coba kita copy deh. Ada nggak? Ada beda nggak? Eh, nggak deh, sama ya. Waktu itu ada error phone apa gitu. Soalnya di sini ada nih di hasil apa namanya? Hasil grade aku dia ada nih tentang file transaction. Yang keempat, klik 4 confirming activity. Di sini dia ada feedbacknya terkait phone phone number. Nah, sini datang bisa phone. Enggak ada deh, berarti aku lupa kayaknya. Ya intinya di task keempat ini overview-nya, eh, kita diharapkan memahami gitu gimana sih mekanisme profiling di Fire, dan di standar Fire sendiri menyediakan apa namanya, definisi terkait operasi validate gitu kan terhadap profile yang udah dibuat. Jadi kita coba cari Fire validate. Nanti kan dia muncul validation. Di sini validate profilnya apa gitu kan. Profilnya ini asking a fire server. Nanti kalau berdasarkan standar Fire ini dia ada returnnya juga diatur ya di operation outcome resource ini. Terus kalau misalnya nggak valid dikasih tahu nggak validnya apa yang nggak sesuai berdasarkan profile yang ada gitu. Dan di interface apa submission assignment-nya juga nanti muncul si error-errornya ketika misalnya udah upload nih, udah bikin yang invalid resource-nya nih, kemudian di hit button untuk ngirim jawabannya, nanti kalau masih ada yang belum sesuai nanti dikasih tahu ini loh masih coba cek ininya deh, kayak ininya belum sesuai dengan profil atau belum masih sesuai dengan profil kalau yang bagian invalid. Nah, jelas nggak? Halo? Ada Mas. Oke. Uh, perlu tadi yang penjelasan Mas Levi gimana kira-kira? Bapak, Ibu, Mas, Mbak, atau perlu dijelaskan lebih detail, first step, atau gimana? Ada Pak Sofwan juga baru join, Pak Sofwan. Terus aku juga pengen highlight sesuatu nih yang barusan kita kasih lihat ke call sebelah ya, terkait apa namanya. Jadi kan saat ini aku emang lagi bereksperimen juga dengan HP Fire ya, HP Fire JPA server.
Dan SID punya sih servernya untuk pengembangan aplikasi yang Fire compliant gitu, di alamatnya di sini HP Fire Dev SID Indonesia. Tapi ini saat ini udah diintegrasikan juga dengan Keycloak, maksudnya untuk oh karena masih login ya, kita buka di sini. Jadi perlu login Keycloak, perlu kredensial gitu untuk mengakses server ini. Dan tapi yang mau kasih lihat juga, intinya di HP Fire ini kan open source implementation dari Fire ya, dan dia udah nyediain juga gitu di Java API-nya. Untuk API dari Happy Fire itu kita bisa bikin klien, terus konteksnya generate bikin klien baru yang connect ke server Fire lain gitu. Nah, ini kan nanti server Fire lain ini nanti bisa kita parameterize di dalam aplikasi kita misalnya gitu lah. Untuk mau connect-nya kemana aja, dan juga intinya kita bisa lebih mudah untuk abstraksinya gitu, abstraksi ke server-server lain. Karena menggunakan generic client ini udah tercukupi untuk manggil data dari sana. Kita bisa, kalau misalnya kita udah tahu ID-nya, with ID misalnya, kita bisa pakai metode. Dan ini dia HP Fire Client ini pakai ngikutin Fluent API framework gitu kan. Jadi untuk manggil API-nya tuh bisa kita chain reaction gini. Jadi client read, kemudian resource-nya mau resource apa yang mau di read, dan ID-nya apa, dan execute. Hasilnya adalah resource patient. Nah, di sini aku ngetes koneksi ke saat ini dua Fire server ya. Yang satu pakai HP Fire, dia implementasinya di Fire Simcast ini, yaitu Simcast UGM. Dan yang satu lagi pakai Delphi, pemrogramannya Delphi. Intinya tapi dia dua-duanya menganut Fire gitu kan. Implement standar Fire dua-duanya. Jadi bisa dilakukan dua-duanya. Yang satu aku search client, search patient berdasarkan tanggal lahirnya gitu kan. Jadi di HP Fire ini udah disediakan search parametersnya juga di abstrak kelasnya, di kelasnya gitu. Secara logikal udah disediain semua. Tinggal kita bikin bisnis modelnya gimana. Oke. Nah, itu agak OT, cuman yang terkait yang udah ada yang nyobain belum ngetes? Maksudnya udah melakukan tas yang keempat itu terkait profile. Tas keempat sudah, Mas. Oh, sudah, cakep. Mantap, Mbak. Mas Diko. Mas Diko ini background-nya apa ya, Mas? Apakah developer ya? Ya, pernah programming sih. Oh, I see, I see. Lebih ke arah mana ya? Back end atau front end? Front atau gimana saat ini? Lebih front end sih. Oh, gitu. Ya. I see. Baru juga sih, Mas. Oh, baru ya. Oke, oke. Conformance. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ya, yang lain ada yang mau request minta penjelasannya bagian mana yang masih belum clear atau memang belum clear sama sekali, jadi perlu diulang atau gimana? Mungkin Pak Sofwan belum dengar nih suaranya, Pak Sofwan. Ini important juga nih. Aku perlu, mungkin beberapa waktu lalu ada yang nggak ke save rate-nya, mungkin gara-gara lupa submit atau gimana ya. Tapi ini kenapa sampai dibikin info box begini sama Happy Fire, HL7 Fire-nya yang bikin materialsnya. Mungkin memang sering terjadi kali di kursus-kursus sebelumnya ya, makanya dibikin kayak gini. Dan mungkin kemarin kejadian juga kali itu. Makanya nggak ada grade-nya, ada bilang grade-nya 0 karena belum disubmit. Kurang tahu sih aku. Oke. Pak Sofwan ada yang mau ditanya, Pak Sofwan atau Pak Heri? Mungkin kalau masih belum jelas juga nggak apa-apa, kita masih punya waktu untuk bisa dijelaskan kembali. Untuk yang conformance dia lebih lama, dua minggu lebih lama atau seminggu ya? Seminggu lebih lama dari yang keempat ya? Maksudku yang ketiga, week 3 itu lebih lama due date-nya dibanding conformance yang keempat. Yang malah yang tas 3 yang lebih lama daripada tas. Yang paling lama tas 3 ini, yang week 3 benar.
yang sun transaction ya, karena emang itu panjang sih, ceritanya panjang kan, dan seru sih menurut aku, itu paling seru. Paling panjang ceritanya. Nah, untuk conformance sendiri nanti kita kayaknya perlu juga nih ya, untuk implementation guide di Indonesia belum ada kan ya, maksudnya implementation guide itu kan sebuah file resource juga. Coba kita lihat resources ya, implementation guide. Nah, untuk Indonesia konteks tuh belum ada implementation guide-nya. Jadi implementation guide ini sebuah file resource, a set of rules, how interpretability is solved. The resource is used together all parts of an implementation guide into a logical whole and to publish computable definition of all the parts. Dan ini biasa digunakan untuk gimana aku baca examples, detailed description, implementation guide, file, implementation guide registry. Nah, apa terkait implementation guide apa? Implementation guide ini juga isinya kan resources atau pokoknya starter definitions, profile gitu yang dipakai untuk konteks-konteks yang diperlukan, organizational konteks atau nasional gitu. National Standards, Vendor Consortiums, Chemical Society, EPC, publish implementation guides that define how the capabilities defined by the FHIR specification are used in particular data exchange or to solve particular problems. Here is some of the implementation guides defined by the FHIR community. Coba Indonesia, ada Australia, ada base Australia. Oops, kayaknya ada error. Ininya AU. Kliknya jangan yang itu, Mas. Yang mana dong? Yang pinggirnya. Editions, Oh, ya. Editions. Oh, yang ini. Release one draft. Nggak bisa juga. Sama juga. Coba aja di Kita Google aja dah. soalnya. Base AU US deh. Registry FHIR. Yang US lengkap banget. AU Base 2. Juli. Oh, nih yang build.fhir.org ini kayak di week pertama dijelasin ya, kalau prosesnya pengembangan file tuh ada di sini di build. Kalau yang di HL7 itu yang udah stable gitu. Build ini yang masih development gitu. Ada AU Base Implementation Guide published by HL7 Australia. This is not an authorized publication. Oh, I see. Based on this one, AU Firebase. Oke, jadi nanti bisa arahnya ke sana dari materi di week keempat ini terkait conformance activity, pembuatan profile gitu kan, untuk gimana kita bisa nambahin constraint yang kita mau on top of FHIR standards gitu. Jadi FHIR standard. Tapi dengan catatan kalau nggak salah juga ditulis juga di di reading materials-nya yang ditaruh di sana tuh, maksudnya yang untuk pembuatan profile itu nggak boleh misalnya yang kayak waktu itu sempat aku jelasin juga, misalnya kalau suatu field itu required di FHIR standard, kita nggak boleh bikin itu nggak required. Ini material. Performance. Dan untuk toolingnya, aku kemarin juga udah sempat explore juga sih terkait Forge sama Simplifier. Untuk pembuatan profile ini Forge, dia itu ternyata ada pricing plan-nya juga ya. Kalau free plan kita nggak bisa bikin profile, cuman dari ketentuannya itu untuk non commercial use only gitu, educational atau untuk personal use. Kalau membuat profile dari sini. Oh, tidak bisa buka mic, Pak. Aduh, sayang sekali. Kalau nggak di chat aja, Pak, apa yang mau ditanyakan. Iya, mungkin terkait tes 4, walaupun belum dicobain, kalau udah dibaca sekilas, ada yang mau ditanyakan langsung mungkin bisa
langsung didemonstrasikan oleh Mas Levi juga. Gitu. Karena nanti ya memang arahnya itu ya, tadi ke adaptasi di Indonesia kan belum ada ya. Yap. Jadi definisi-definisi yang berdasarkan Indonesianya nih di patient resource, ada apa yang harus Identifiernya apa, NIK gitu kan. Nanti kita bisa bikin profile kayak apa, implementation guide terkait itu juga. Dan apa namanya, conformance-nya juga berdasarkan itu gitu. Untuk validasi resource yang kita terima. Ada nggak NIK-nya gitu? Nggak ada kan ternyata. Oh ini belum lengkap nih, ini valid resource-nya. Nanti ketika masuk ke sistem gitu ada proses validasinya juga berdasarkan profil yang ada, yang udah disepakati untuk Indonesia konteks. Iya, betul. Nah, ini juga yang sedang kita coba mau bangun bareng-bareng gitu ya. Jadi nanti udah dari belajar ini kita bisa diskusi lebih nih gimana nih untuk bisa berkontribusi dalam pembuatan implementation guide di Indonesia. Gitu. Oke, baik. Semangat Pak Safwan. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung dikabarin aja kalau belum pahamnya di mana. Karena harus dicobain dulu ya, baru tengah gitu. Oh, ternyata ininya di sini gitu. Bingungnya di sini. Kalau buat Mas Nicholas udah bisa ini gimana Mas Nicholas? Udah sampai selesai kan berarti udah ini ya, udah komplit ya sertifikatnya. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Mungkin mau tanya dulu yang lain yang apa namanya yang perlu pertanyaan tas 3, tas 4. Baik. Udah bisa ini belum Mas Nicholas, berarti bisa print sertifikatnya, maksudnya download print, Mas. Generate. Oke, mantap. Jadi begitu selesai semua tas langsung bisa print. Aku agak lupa soalnya itu. Iya. Jekil. Dilihat mungkin Mas Irfan, Mbak Mentari, Dr. Heri, Mbak Elwina, mungkin Mbak Elwina udah ini juga nih coba-coba Mbak Elwina. Mungkin karena belum coba kali ya, belum pada coba. Jadi masih bingung apa yang mau ditanya. Oh, belum sama tas 3 juga. Belum harus. Oh ya, sekarang tuh harusnya kalau tas 3-nya sesuai. Kalau yang di tas 4 ini kan dari assignment-nya itu disuruh untuk yang Uzbekistan patient resources. Nah, kemudian kalau value berarti kan ini terserah kita isi sendiri atau berdasarkan identifier kita yang sebelumnya. Maksudnya data yang sebelum kita buat di tas sebelumnya. Identifiernya bebas ini. Ini bebas. Yang penting sistemnya yang dipakai itu sistemnya kan. Value-nya ini yang bebas ya isi-isinya nanti ya. Value-nya bebas. Oh enggak nih. Ya soalnya di sini kan cuman nggak kayak tas sebelumnya kan udah di situ. Maksudnya udah ini kan cuman ini aja. Kayaknya bebas nih value-nya ya. Tapi sistemnya harus sama yang dia requirement di sini di sebuah dokumen ini. BMHO Patient Resource Constraints di Uzbekistan Ministry Health Office ya, nggak salah. Jadi kita Ministry of Health Official Requirement. Namanya bebas, nama sama identifier value-nya bebas. Kita pakai sama value ngasal atau nggak salah. Yang dicek itu adalah sistemnya berarti ya. Kemudian ada PPH text juga nih, dan value-nya ada, kalau yang sesuai dengan structure definisi value set-nya, dia ada tiga isian ya. Code-nya ada UMV. Ini sama seperti task 1 sih sebenarnya, prinsipnya sama. Ini sama seperti task 1, cuma bedanya itu ada lebih ketat dikit gitu.
Oke. Invalid passion. Invalid. Kalau aku value-nya aku bikin X. Ada kan, ada UAV tadi. UVE kalau nggak salah. UMV. Uncovered mandated voluntary. Valid passion. Begitu saya jadi nanya yang tas 3 kemarin dong, Mas Revi. Itu kan yang bisa share screen share. Yang mana tuh? Oh, Bapak mau screen share? Iya, mau tanya langsung. Oke, bentar. Gimana ya? Oke, stop share. Silakan Pak. Tas 3 ya. Tas 3. Transaction. Nah, ini kan kemarin saya coba pakai yang get observation fashion itu begini contohnya. Yang antara satu ini sama ini untuk langsung mengambil data gitu, get data gitu kan. Tapi ini enggak mau. apa maksudnya ya bertanya kenapa ya? Ini untuk part yang kedua Pak ya. Jadi setelah send transaction semuanya mau di-read kembali kan semuanya tuh. Iya. Terus baru saya cobanya itu nulis satu-satu ininya observation ID-nya itu 1, jadi 12 ID itu saya masukin semua baru dia kegiat gitu. Sedangkan kalau yang kayak begini kan ngambil passion ID passionnya aja gitu kan, ngambil ID passionnya aja, maksudnya supaya ngeget seluruhnya. Apa memang harus dia satu persatu? Kalau nggak salah kan bukan cuman observasinya Pak ya. Coba bentar aku lihat dulu ya. Jadi kan yang di transaksi itu dimasukin juga, maksudnya di dalam transaksi juga ada posting tentang observasinya. Tapi selain itu ada juga nggak sih? Selain observasi, soalnya makanya kemarin cocok. Oh bisa juga ya? Observasi doang ya? Iya, observation kayak gini saya tulisnya panjang ID terus. Oke. Di ini 12-12-nya saya masukin baru dia bisa. Oke, I see. Yang ini saya coba kayak begini kan passion ID terus vital sign-nya malah nggak mau gitu sih. Oh, aku tahu Pak kenapa itu. Karena yang tadi sih boleh di screen share lagi Pak. Halo. Yang ini kan dia pakai search parameter ya Pak. Kalau pakai search parameter dia kembaliannya itu yang ID juga pakai search parameter ya. Kembaliannya bundle soalnya. Kalau ini iya bundle juga ya, sama sorry. Oke, harusnya bisa sih, mungkin dari file server yang di course itu nggak support ini kali ini. Bisa jadi ya mungkin. Nggak tahu juga soalnya kemarin aku sempat coba juga tuh terkait search berdasarkan family name ya. Di search parameter family itu sebenarnya untuk string itu bisa tambahin modifier exact atau apa ya? Apa namanya? Kalau contains atau modifier contains. Jadi kata yang mau aku cari itu ada dimanapun gitu kan, nggak harus di depan atau di belakang. Contains atau exact ya. Cuman ketika aku coba pakai contains, dia respon dari servernya adalah operation outcome bilang bahwa di server ini nggak support modifier ini gitu. Jadi emang kayak servernya nggak support itu. Nah terus juga yang benar tuh yang Mas Niskolas bilang, salah satunya juga pakai operation everything untuk nge-get semua resource yang berdasarkan passion ID itu gitu. Jadi semua resource lain yang terhubung dengan passion ID itu. Kalau dari resource passion untuk operation everything-nya. Dan juga tadi yang Mas Heri lakukan bisa juga sih dapat semua kan, jadi observation-nya. Iya, saya ID semua. Saya dua nyarinya antara yang itu sama nyari get yang mana dia observation. Nah kayak gini yang les. Nah ini juga saya coba kemarin juga
nggak mau, terus yang ini juga nggak mau, ya udah mau supaya ke komplis tasnya Oke. panjang. Iya. Bisa juga sih kalau diketahui semua ID-nya bisa juga Iya. pakai itu kan. Tapi kan maksudnya ya nggak praktikal jadinya, karena harus Iya. Ada ID-nya. operation everything sih kalau untuk practical ngambil semua resource yang terkait passion tersebut gitu. Nanti jadi satu bundle yang isinya semua resource yang ada apa namanya kaitannya dengan pasien yang bersangkutan. Mungkin yang Bapak Heri cari itu yang cara 2 yang saya tulis ini. Yang observation tanda tanya subject dot identifier sama dengan Yang ini ya contohnya. ya ini, jadi cari observation yang pasiennya atau subjeknya punya iya juga. ini. Iya. Oke, stop. Mas. Resource. Kita lihat. Observation. Search parametersnya apa aja sih observation? Passion ada nggak? Bukan patient, subjek. Subject dot identifier. Jadi mencari identifier dari pasien-pasien. Nge-match sama dengan apa? Ya kalau aku lihat juga di search parameter observation nih ada juga dua-duanya ya, ada patient ada subject ya. Dan ini apa ya sebenarnya? Expression. Oke. Ada expression ini juga subject. Oh, where resolve is patient. I see. Kemana nih? Subject preference. Ya. Observation subject. Oke. Ya bisa juga itu dapat semua observation yang passionnya itu ya, subjeknya. Distinguish-nya dari mana tadi ya? Maksudnya passion sama subjek itu. Tadi aku baca sih sekilas passion itu. Saya nggak tahu, Mas. Passion itu if passion. Soalnya sama sih dia ekspresinya tuh ke observation.subject yang passion juga. Tapi resolve-nya sebagai yang passion doang. Sedangkan kalau subjek itu parameter subjek itu bisa jadi observation-nya milik group, milik device, milik passion. Kalau aku lihat dari speknya ya. Nih, ya kan? Subjek ini dia ekspresinya benar ke observation subject. Tapi isinya bisa antara 4 ini bukan sih? Kalau yang passion dia ke observation subject tapi diagregat lagi yang resolve-nya sebagai pasien, jadi pasien only kan, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi ini khusus cuman karena ada ini subjeknya device ya, karena observasi dari device-nya kalau nggak salah kan. Ini yang URMI bukan sih, lupa tuh yang tas 3. Iya yang ada band itu. Iya URMI. Iya kayaknya gara-gara subjek ini berhasil karena dapat juga yang dari device. Sedangkan yang passionnya cuma dapat dari passion doang. Saya tes dengan patient dan dengan ini bisa dua-duanya pakai get. Bisa dua-duanya. Oh, I see. Artinya kalau subjek lebih lenient kalau nggak ketemu, kalau nggak nge-matching di lenient ya. Juga nge-matching di device. Yep. Dia lebih broad jangkauannya. Terus keempat resource ini. Oke. Udah terjawab Pak Heri? Oke, saya coba. Oke. Mungkin bisa pakai parameter subjek ya. Tapi memang perlu di note juga bahwa Spire server yang dari kursnya sendiri ada beberapa yang nggak mereka implement gitu, nggak support gitu, kayak modifiernya apalah, ada nggak support. Oke,
ada pertanyaan lagi dari yang lain atau dari Pak Heri lagi? Oh ya, terus juga aku pengen ngasih tahu nih penemuan kemarin-kemarin. Jadi aku merhatikan openness healthy community, mereka ada bikin sebuah apa ya, aplikasi bahasanya Kotlin, di mana ini aplikasinya pakai Fire gitu, maksudnya menggunakan standar Fire. Dan untuk backendnya sendiri dia pakai Hotfire, makanya karena aku lagi bereksperimen dengan Hotfire juga, kayaknya bisa nih untuk bikin client app dengan core base-nya ini gitu, Firecore. Jadi kalau ada yang tertarik untuk pengembangan aplikasi Android, mungkin bisa start dari sini kalau pakai HP Fire ya. Oke. Pak Safwan, nggak ada yang mau ditanyakan Pak Safwan? Terkait tas 3 udah selesai juga berarti ya semuanya. Tinggal 4 rata-rata ya sama. Ada yang belum juga tas 3 ya? Karena lebih lama sih duduk. Material. Paradise. Kalau di kemarin tas 3-nya nggak ada masalah Pak Sofan. Oh, atau mungkin Mas Irfan yang tadi udah ngerjain tas 3 juga kalau ada isu mungkin walaupun udah beres tapi ada isu nggak apa-apa di-discuss. Aku mau nyobain yang caranya Pak Nicholas tadi sih, itu belum saya coba. Untuk pakai Postman pada pakai Postman nggak sih terkait ininya? Kayak ngetes bermain-main sendiri. Iya, saya coba pakai Postman. Oke. Pakai Postman-nya juga pakai apa namanya? Postman collection yang ada dari API Evangelist itu kan, yang pernah aku share. Iya. Oke. Good, mantap. Sana tinggal ganti base URL-nya aja dan ganti apa namanya, dikasih lihat juga untuk apa namanya, yang suksesnya gimana. Device, coba kita lihat device ini sukses. Kalau sukses isinya kayak gini, ada string. Oke. Sini dibahas. Oh iya. Dari yang lain mungkin masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau lagi coba-coba sekarang juga kalau masih ada yang bingung terkait dengan tas 3 dan tas 4. Kalau nggak ada di luar dari itu juga boleh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, karena juga sekarang kan Mas Levi lagi explore nih terkait dengan profiling dan lain sebagainya, Mas Levi ya. Jadi bisa memberikan insight lebih terkait itu. Yang kemarin kamu share juga ada ya di Simplifier, terus udah ada kayaknya dari mana gitu. Bulan Juni. Sebenarnya cuman belum selesai ya, masih konteks teks ini soalnya. Dan iya, ada beberapa. Ada satu yang 11 ini November berarti ya, baru ya, tanggal 9. Itu masih kosong tapi itu masih kosong Indigo. sih. Masih kosong.
Sisanya Udah. punyanya UGM, Simkes UGM dan versionnya juga STU3 sih ya, version Fire-nya. Sedangkan yang official release table-nya tuh sekarang yang R4 sih kalau dari R4 HL7. Iya, yep, release 4 yang stable saat ini. Space 401 R4. Timnya DPT Kemkes. Cuman untuk nambah apa ternyata kemarin aku juga nyoba kan tes buat project, dan untuk nambahin apa namanya, nambahin tim gitu, nambahin akun simplifier lain orang lain atau tim lain, ya kita perlu apa namanya, ada pricingnya juga, perlu plan yang lebih tinggi dibanding free plan di simplifier. Oh, oke. Jadi ada apa namanya, pricingnya segala macam. Nah, sampai for users. Ya, jadi Mas Raffi, ini simplifier nih mungkin ada yang belum baca materi 4. Simplifier tuh apa sih, Mas? Ya salah satu kalau dari apa namanya, reading materials-nya ya. Mana tadi? Di materi 4 ya. Yep. Salah satu Di tools. sini ada tooling to create profile sama ini tooling to create profile simplifier. Tapi di siapa? Di sini juga intinya di reading materials ini ya HL7 disclaimer bahwa intinya yang mereka tahu gitu, bukan berarti promosional gitu. Mereka tahu ada untuk bikin profilifier, salah satunya simplifier, force dan sebagainya. Dan simplifier ini lebih ke, kalau dari websitenya Firely ya, lebih ke bagian untuk publishingnya sih Firely. Force itu untuk create profilnya, publishingnya di simplifier. Oh, I see. Products overview, kita lihat overviewnya ya. Fire implementation. Nah. Easily create and edit profiles with Forge. Collaborate on Fire projects with simplifier.net. Jadi untuk collaborate-nya pakai simplifier.net, untuk build profilesnya pakai Forge. Kalau dari produknya Fire. Kita disclaimer juga ya, nggak endorse ya. Iya. Nggak endorse ya. Ini karena kita dikasih tahu dari mereka juga kan, dari reading materials ini. Nah, masa di depan-depan yang penulis juga sih. Disclaimer, this course does not endorse any commercial product, tooling, or company. We are just giving you directions on how to learn more about these subjects, and including some screenshots for you to see what the tools are about. Tapi, ikan yang tadi kan contohnya tuh banyak yang mobile, maksudnya aplikasinya. Ada nggak kira-kira contoh yang ini yang si web? Oh, yang untuk web. Versi web gitu. Coba aku cari. Aku kemarin-kemarin nyariin HP Fire sih. Ada klien SMS. Jadi kalau web bisa juga pakai yang ini. Intinya kalau di Java kan untuk apa namanya, logiknya begini ya. Dan untuk representation layer-nya kalau di Java juga ada sih untuk pakai time lift gitu. Cuman karena aku nggak mahir ya di bidang presentation layer gitu, untuk kayak visualnya, untuk penempatan layoutingnya segala macam. Tapi intinya datanya sih bisa kita ambil berdasarkan ini gitu, berdasarkan Fire client yang udah disediakan oleh HP Fire gitu. Ini kan buatannya HP Fire nih, interface-nya, API-nya client.api. Jadi dari API dari klien kelas ini kita bisa nge-read data dari server kita atau dari server luar yang juga menganut standar Fire gitu. Nah, datanya dari sini, cuman untuk presentasinya layernya pakai misal pakai time lift ya, untuk apa namanya, time lift untuk server-side template engine untuk ngerender halaman webnya gitu, pakai time lift misalnya. Bisa. Cuman yang sekarang yang lagi marak-maraknya sih, nggak tahu Mas, masih marak lah ya. Dulu sih sempat itu Flutter ya. Jadi kalau nggak salah itu hybrid mobile development gitu. Jadi bisa dipakai di mobile, bisa juga
intinya bisa dibuat sebagai APK, bisa juga di deploy sebagai web gitu kan. Flutter kalau nggak salah. Kalau dulu aku pas masih kuliah pernah belajar Ionic. Ionic itu juga hybrid. Dia bisa kita deploy sebagai web, bisa deploy sebagai APK, atau kalau kita bikinnya di Mac iOS, kita bisa bikin aplikasi untuk Apple juga, untuk iOS juga gitu. Flutter. Build apps for any screen. Nah, intinya sih Flutter gitu kan tagline. Oh, dan sekarang masih banyak yang kesini nggak tahu Flutter. Ya ini framework gitu sih untuk front end. Deploy beautiful. Ini disclaimer ya. Bukan berarti aku nggak pakai Flutter sih, cuman pernah tahu aja dan pernah untuk membuat, maksudnya partnering dengan orang untuk membuat yang pakai Flutter. Mobile web, desktop, and embedded apps from a single code base. Jadi satu code base bisa outputnya bisa beragam bentuk gitu, bisa sebagai web, bisa sebagai mobile app, bisa sebagai desktop app. Yep. Udah kejawab belum Mbak Mas Heri, Pak Heri? Ada yang baru join juga nih. Ayo Dokter Hari, silakan dulu. Ya kalau iya sih dikasih tahu kalau kayak Flutter kan emang ini yang lagi populer untuk sama cross platform ke web tuh. Tapi emang sayangnya sih karena terbiasanya di PHP gitu, jadi ya memang masih build aplikasinya yang basisnya HP di sana web apps-nya. Makanya kalau kan pengen nih mau kalau pas saya mau buat aplikasi selanjutnya tuh mau desain di di database-nya memang benar-benar sudah sesuai gitu. Jadi nanti kalau udah mau dikomunikasikan sama klien-nya udah sama semuanya namanya. Mungkin bisa juga Dokter Hari, kita bisa work on the implementation guide dulu kali ya, pada dari web app-nya, supaya ada standarnya tadi sama kan ya. Karena juga kesulitan kami saat mapping gitu ya, terkait patient resource aja ya misalnya, itu kan kami juga coba approach kepada beberapa dinkes daerah gitu. Dan tadi struktur data tiap sistem itu kan berbeda-beda kan Dokter Heri di rumah sakit ya, jadi mungkin bisa memberikan ini kalau di rumah sakit struktur datanya seperti ini gitu, jadi masukan juga buat kita ketika kita nanti mapping kan, jadi mapping dulu dia masuknya resource mana, terus nanti kita buat profiling. Itu bisa dipakai di sistem apapun yang mungkin saat ini di rumah sakitnya Dokter Heri juga sedang digunakan, atau nanti di instansi lain sedang digunakan gitu. Kayaknya juga lebih enak gitu ya, lebih visible juga. Gitu, Dokter Heri. Dokter Heri ini dari rumah sakit ini ya? Ya di Undram kan kita kan emang kita pakai Simersnya kan yang Simers Kanza itu, tapi kita pengembangan terus kan, kita model-modelnya gitu kita kembangin sendiri gitu untuk semua aplikasi-aplikasi. Nah, cuman kalau ya target ke depannya emang interoperable ya, bisa komunikasi sama yang lainnya. Jadi dengan Fire ini ya saya harapannya itu paling tidak untuk kita build lagi, maksudnya biar nggak terlalu jauh, kan belum terlalu jauh nih buat aplikasi-aplikasi, itu bisa dirapin gitu struktur-struktur data di database-nya atau apanya gitu. Jadi gampang lah ke depannya. Yep. Iya, betul. Sekali. Oh, ini Pak Hairon. Selamat siang. Siang Pak Hairon. Ya. Baru join Pak, mantap. Iya, gimana Pak Hairon untuk tasnya? Tasnya belum disentuh nih yang 4. 4 belum ya? Tadi aku udah kasih overview sedikit sih terkait yang tas 4 tuh. Intinya
di week keempat ini kita diharapkan untuk mengerti gitu gimana cara nambahin constraint di atas on top of fire gitu. Dengan profile dengan apa, dan contoh kasusnya adalah Uzbekistan itu ya, BMHO, Uzbekistan Ministry of Health official. Nah, di situ ada requirements-nya itu. Kayak identifier-nya mesti apa, mesti ada. Kalau misalnya Indonesia ya mesti ada NIK gitu kan, misalnya kan NIK. Kalau di Uzbekistan ini mesti ada identifier BNI, ada identifier NHIB. Kurang lebih seperti itu Pak. Intinya lebih nanti ada di tasnya itu validasi resource Kak. Jadi Bapak buat resource yang benarnya, yang valid, yang satu lagi bikin lagi yang nggak valid gitu. Berdasarkan profile yang disediakan. Jelas nggak Pak? Iya, jelas. Mungkin nanti saya kulik ininya dulu lah Pak. Oke, mantap. Tadi aku juga lihat ada Pak Ibu siapa, Bunga ya? Oh, ada chat. Oke. Kalau terkait tas 3-nya kemarin ada isu nggak Pak Hairon? Tas 3 alhamdulillah udah kelar, cuman memang ada beberapa persepsi yang tidak sesuai kan. Itu kurang lebih saya coba 40 kali itu baru tembus. Oke. 40 kali baru tembus ya. Mantap Pak. Habis media, habis apa, baru maksudnya gini begitu. Oke. Itu kan clue-nya yang kemarin hasil meeting yang minggu kemarin, begini maksud. Jadi ya tinggal ditambahin, dan kalau udah ketemu nggak sampai 5 menit kelar. Benar-benar learning by doing ya Pak. Jadi pas udah paham, oh ternyata begini, baru dapat. Berapa. Oke, mungkin nanti tas 4 juga karena ini kan udah week terakhir ya, maksudnya week 4 udah terakhir tasnya, ini juga akan ada pembahasannya lagi di minggu depan sih, dan khusus untuk non-developer. Sebenarnya kalau untuk besok kita akan bahasnya lebih tas 3 Pak Hairon, jadi nanti kalau misalnya emang masih mau join, bisa join besok, atau nanti bisa lihat recording ini juga, dan kita juga akan bahas lagi di week di pertemuan minggu terakhir nanti minggu depan untuk membahas yang keempatnya. Tapi nanti bisa cek nanti recording ini karena tadi udah dijelaskan juga oleh Mas Levi. Begitu. Iya, oke. Oke. Ada latihan ini nggak sih beneran tuh yang kita bikin versi Indonesia gitu? Nah ini bukan Iya, kayaknya menarik tuh kalau praktek. Iya betul, menarik sekali memang Pak. Ini bukan latihan lagi Pak, tapi kita memang berniat berkolaborasi nih dari macam-macam kan stakeholder-nya, dari ada yang background-nya di puskesmas, ada yang di rumah sakit, ada yang dari dinas dan lain sebagainya. Ini kita ingin coba, apalagi nanti kan di tas 4 ini ya profiling, jadi adjusting, menyesuaikan resource yang ada gitu ya, di adjust dengan kondisi di Indonesia itu seperti apa. Dan ini nanti kita propose bareng-bareng sih langsung dengan DTO-nya gitu untuk bisa membuat implementation guide-nya bareng-bareng gitu Pak Hairon. Jadi bukan latihan lagi ya, tapi udah langsung terjun gitu untuk bikin prakteknya. Karena biar langsung kan kepake nih, baru selesai course-nya langsung diimplementasi gitu. Jadi kepake banget gitu. Jadi benar-benar learning by doing-nya benar-benar langsung diterapkan. Gitu. Berarti kita lanjut ya setelah course ini, nanti lanjut secara informal ya. Iya, nanti kita akan kumpulkan siapa saja yang mau bermain-main kembali, mendalami berkolaborasi. Berkolaborasi. Bermain-main. Ini juga ramai kan, soalnya ramai gitu, menantang ya, mikirin ini resource-nya masuk mana gitu kan. Apalagi Pak Hairon background-nya perawat, terus nanti ada background-nya dokter, terus nanti kita juga bisa ada yang dari ahli gizi juga background-nya gitu. Jadi sama-sama berkolaborasi tadi untuk membentuk tadi dari resource patient aja, terus kita mapping sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di resource patient gitu dan lain sebagainya gitu Pak Hairon. Mantap nih, serius mantap nih.
Iya, harus dewasa serius nih, Pak. Ini nanti kita pakai tools-nya juga mungkin ini, Pak, yang tadi mungkin join agak terlambat. Pak Iron lagi bahas simplifier nggak tadi ya pas Pak Iron join? Kita akan pakai Enggak, tooling. enggak Oh, tadi ngebahas itu doang. Belum. Oh, oke. Nah, mungkin ini salah satu tooling yang akan kita pakai juga, Pak Hairan. Kalau udah baca nanti di Reading Materials 4 juga dijelaskan. Di sana ada tooling untuk profiling. Nah, profiling ini yang membuat extension dan lain sebagainya itu yang di-adjust dengan konteks Indonesia gitu ya. Nah, ini salah satu toolsnya adalah tadi simplifier. Jadi membuat profilnya pakai Forge yang tadi di atas, dan untuk nyimpennya ya gitu Mas Levi, untuk dokumentasinya di simplifier. Oh, itu bisa dicek sih. Tapi ini produknya ternyata nggak gratis, Pak. Hehe. Produknya dia nih untuk toolingsnya ya. Untuk toolings. Tapi ada free plan-nya ya? Data modeling. Jadi data modelingnya untuk build profilesnya pakai Forge gitu, dari Firely, create profiles, retention segala macam. Dan untuk collaborate on file projects-nya di simplifier.net. Untuk work together with your team, either public or private, generate and share fire packages segala macam, validate fire data model, change other models, edit and publish implementation guides. Nah, publish implementation guides-nya ini aku belum tahu nih, apakah kalau kita publish di simplifier.net bisa masuk juga ke official registry-nya Fire ya terkait implementation guide. Belum tahu tuh, aku belum tahu terkait produknya simplifier.net ini. Cuman ada kan HOBS Fire Implementation Guide. Masa di kursnya juga ada deh. Official, tulis aja official deh. Oh itu dia tadi. Tadi di atas. Ya. Nah, all implementation guides balloted and published officially by HL7 International can be found here. In this registry, open link in your tab. Nah, di sini apakah udah ada gitu kalau misalnya dari simplifier udah dipublish nih, apakah masuk ke sini juga aku belum tahu tuh. Enabling health interoperability through Fire. Ya, itu bisa Dan dicek profile sih, ada di sini. Negara-negara lain tuh lengkap. Yang Amerika sih mungkin yang paling lengkap. Yang US Core ya. Ini yang US Core sih ada masuk ke bahkan masuk ke apa websitenya HL7 kan. Fire US Core. Nah ini US Core Implementation Guide based on Fire R4. Tapi versinya versi 401 yang saat ini stable sih 401 ya. Ini 400. Apa sih? Beda patch-nya doang. Beda. Ini outputnya mungkin ya, output yang ingin kita capai bareng-bareng untuk buat implementation nanti guide. Kemungkinan jadikan ID Core gitu, Indonesia Core Implementation Guide. Oke, mungkin karena juga sudah 1 jam ya kita dalam call siang ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung post question di WhatsApp grupnya atau bisa reach personal. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, recordingnya nanti juga akan saya share di grup chat gitu. Mungkin itu aja yang kita bahas ya di siang hari ini untuk Mas, Mbak, Bapak, dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin tadi Mas Nikolas belum sempat ngomong ya. Tadi katanya ada yang mau disampaikan. Saya sih lebih mau nanya ke Mas Levi. Cuman kan tadi kan saya kasih waktu supaya orang lain bisa bantu dulu ininya. Oke. Ini berarti saya stop aja dulu recordingnya ya. Oke. Kan.